driver apa untuk misahin tapi nggak bisa juga nenangin. Saya kemes dikejegat sama dia, Pak. Udah saya mau kunci, dia juga tuh, lu mau mana, lu mau mati lu sekarang. Begitu, Pak. Masih muda apa gimana? Udah tua. Udah tua. Tanya tuh, ada saksinya tuh. Jelas ini Pak ya. Sebanyak 3 pegawai SPBU menjadi korban penganiayaan diduga oleh oknum anggota Polri. Penganiayaan tersebut berlangsung di Jalan Bekasi Timur Raya Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu 22 Februari malam. Menurut pengakuan salah satu korban, yakni Lukman Hakim 19 tahun, tidak hanya dianiaya, dirinya juga mendapatkan ancaman pembunuhan dari pelaku. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jakarta, yakni rekan Bima Putra. Baik rekan Bima, bisa dijelaskan bagaimana kronologi dugaan penganiayaan ini terjadi? Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa penganiayaan terhadap 3 pegawai SPBU di Jalan Bekasi Timur Raya, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur ini bermula ketika pelaku yang merupakan seorang penumpang dari unit mobil mewah datang ke SPBU tempat para korban bekerja pada Minggu 22 Februari 2026 sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ketika itu pelaku menyatakan hendak mengisi bahan bakar bersubsidi atau jenis Pertalite di SPBU tersebut. Namun setelah pelaku menyerahkan barcode Pertamina kepada petugas SPBU mendapati bahwa terdapat perbedaan antara plat nomor kendaraan ataupun nomor polisi kendaraan yang dinaiki pelaku dengan jenis kendaraan yang dinaiki oleh pelaku tersebut, sehingga petugas SPBU pun menyatakan bahwa pelaku tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi karena bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Pertamina. Namun setelah pelaku tersebut diberi penjelasan terkait peraturan dan diarahkan oleh petugas untuk beralih menggunakan BBM non subsidi yaitu Pertamax, pelaku justru tidak terima hingga akhirnya melakukan penganiayaan. Ketiga korban yakni 2 orang diantaranya merupakan operator SPBU, sementara 1 orang lainnya merupakan staf dari SPBU tersebut. Untuk luka-lukanya, 1 orang operator mengalami luka tampar di bagian pipi dan karena bajunya ditarik hingga sobek. Kemudian 1 orang lagi mengalami luka pukul di bagian rahang dan 1 orang lagi mengalami 3 luka pukul yakni di bagian mata, kemudian rahang hingga gigi depan patah dan bagian belakang kepala. Demikian. Rekan, sempat disebut jika pelaku ini merupakan oknum aparat kepolisian yang tengah membawa mobil jenderal. Apakah benar? Ya, jadi berdasarkan keterangan korban yakni petugas SPBU Lukman Hakim bahwa saat kejadian pihaknya sudah berupaya menjelaskan terkait peraturan pengisian BBM bersubsidi menggunakan barcode Pertamina. Namun setelah diberikan penjelasan, pelaku justru tidak terima dan menyatakan bahwa mobil yang ia naiki itu merupakan mobil milik jenderal dan bahkan pelaku juga menyebut jabatan Kapolda. Pernyataan jenderal dan Kapolda tersebut disampaikan pelaku secara berulang kali kepada korban dengan nada tinggi, sehingga korban pun akhirnya terintimidasi dan tidak berani melawan. Kala itu korban mengaku khawatir bahwa pelaku merupakan oknum aparat yang membawa senjata api, sehingga ia hanya diam tanpa melakukan perlawanan apapun. Demikian. Oke baik, rekan, apakah ada respons dari pihak kepolisian atas kasus yang kembali mencoreng nama instansi ini? Ya, dapat saya sampaikan bahwa pada sejak Senin 23 Februari kemarin, awak media sudah berupaya mengonfirmasi kasus kepada Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Afrizal, kemudian kepada Kapolsek Pulau Gadung, Kompol Suroto, dan namun untuk Alfian sendiri tidak memberikan respon. Sementara untuk Suroto hanya memberi keterangan singkat bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Ketiga korban sendiri sebelumnya sudah melaporkan kasus ke SPKT Polsek Pulau Gadung dan menjalani visum pada Senin 23 Februari 2026. Sementara untuk Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus. Dalam hal ini jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Metro Jaya sudah turun untuk melakukan penyelidikan. Pada Senin kemarin pun jajaran dari Bitpropam Polda Metro Jaya, tepatnya dari unit Pertamina, sudah melakukan mendatangi lokasi dan minta keterangan kepada pihak pengelola SPBU untuk memastikan apakah
pelaku memang benar merupakan oknum anggota Polri ataupun bukan. Kombes Budi Harmanto mengatakan bahwa bila nantinya pelaku memang merupakan anggota Polri, maka selain disangkakan proses tindak pidana, maka pelaku juga akan diusut secara kode etik anggota Polri. Demikian. Terakhir Kang Bima, bagaimana kondisi terkini para korban? Untuk kondisi para korban sejak penganiayaan tersebut hingga malam kemarin, para korban saat ditemui menyatakan masih mengalami syok ataupun ketakutan akibat kejadian. Para korban khawatir pelaku akan kembali lagi dengan membawa teman-temannya ataupun anak buahnya untuk melakukan penganiayaan terhadap mereka, khususnya korban Lukman Hakim yang sejak awal hingga akhir terlibat komunikasi ataupun cekcok dengan korban. Menurut korban Lukman Hakim bahwa pelaku sempat mengejar dirinya saat ia berupaya melarikan diri ke arah mes pegawai. Bahkan ia sempat juga diancam akan dibunuh oleh pelaku tersebut. Aksi penganiayaan tersebut pun menurut Lukman Hakim baru berhenti setelah ia berupaya melarikan diri ke Mapolsek Pulau Gadung yang berada di seberang SPBU tempat ia bekerja. Untuk pengelola SPBU sendiri sudah memberikan waktu kepada ketiga korban untuk memulihkan diri, sehingga untuk sementara hingga kemarin belum dapat bekerja seperti sedia kala dan untuk memulihkan akibat luka fisik maupun luka psikis yang mereka derita. Oke, baik. Terima kasih rekan Bima atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Mas, boleh dikenalin dulu nama, sama udah berapa lama jadi? Nama saya Lukman Hakim Al-Muhaimin, umur 19 tahun. 2006 saya baru lulus sekolah, kerja di SPBU baru 6 bulan. Mas, bisa diceritakan nggak sih kronologinya tuh awalnya tuh seperti apa ada penganiayaan? Pertama awalnya tuh kan saya lagi jaga malam. Nah terus itu posisinya lagi ada busway. Nah, baru tuh mobil kejadian pelaku. Nah pelakunya masuk, saya nungguin sampai barcode-nya ada. Nah seenggaknya kan dia ada partisipasi buat kayak biar percepet lah pengisian. Takutnya kan di belakang nungguin yang di depan. Nggak lama dia marah-marahnya karena kan yang belakang ngantri, siapa yang berani sama saya, dia ngomong kayak gitu. Nah saya scan kan barcode supirnya, ternyata barcode-nya beda dengan di mobil aslinya. Sedangkan mobil aslinya itu kayak semacam Alphard lah, mobil Alphard. Nah sedangkan yang di barcode mobil kayak Kijang gitu kak, platnya sama cuman mobilnya beda. Nah dia tetap ngelak gitu, tetap kayak marah-marah gitu. Nah saya langsung balik ke kantor, saya nanya dulu ke staf apakah boleh. Nah nggak lama saya nanya ke staf, dia ngomong udah soalnya nanya ke staf. Depan saya ngomongnya. Nah saya tanya ke staf, langsung saya rame-rame ke sini sama staf kan. Pas nanya ke staf, langsung kan diinterogasi sama dia. Kamu ngeliat gak ini barcode-nya sama, kata dia gitu kak. Nah barcode-nya sama, cuman kan platnya sama, barcode-nya beda. Kalau kita kan sesuai SOP kan, sesuai Pertamina ya. Walaupun walaupun platnya sama, barcode-nya beda, kita nggak boleh kan ya. Nah nggak lama tuh staf saya didorong, dijedotin di mobilnya dia, mobil Alphard. Nah pas dijedotin dia diomelin tuh sama nggak tahu cewek di dalam mobil. Dan kayak gitu, dia bilang kayak gitu, saya dengernya. Nah nggak lama supirnya masukin mobil, disuruh sama pelakunya, langsung digampar staf saya sama dia, kayak ngajakin ribut gitu. Pas dari kejadian itu baru saya mundur sama staf saya, dia nantangin loncat ke sampai luar ini kak, luar jalanan gitu, kayak nantangin. Nah pas mobilnya maju dulu, disuruh pelakunya, baru dia udah nyamperin lagi, mukul si Bang Abut itu yang baju hitam, mukul dia, padahal dia nggak salah apa-apa, sedang nonton, mau ngasih es lah buat operator lah yang jaga malam. Nah nggak lama saya ngitungin duit dipukul juga, kirain dia udah pulang, saya dipukul, bolak-balik sama dia. Nah baru saya lari ke belakang, lari ke mes, dikejar sama dia ngomong kan, ayo lu mau mana, lu mau mati sekarang, lu, dia bilang kayak gitu. Nah nggak lama saya lari ngibrit ke sono ke belakang busway, dikejar terus.
warga ngomong langsung bilang, "Bang, ke polsek aja, Bang." Ya udah saya lari ke polsek. Nah, kirain saya dia ngikutin ke polsek. Ya udah ternyata dia pas saya ke polsek dia udah pulang. Berarti abang ke polsek itu posisi bersama 2 korban lainnya, ada 3. Saya sendiri, Kak. Saya disuruh warga. Jadi yang 2 korbannya di sini nganganin pelakunya sampai masanan bajunya robek-robek. Dipukul juga sama dia, sama pelakunya. Proses kejar-kejarannya tuh, aksi kejar-kejarannya tuh berlangsung berapa lama sih keributannya? Mungkin dari sejaman sih, Kak, dari jam 10 sampai jam setengah 12. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.